Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Neti Srilawati SPDI dari SMA Negeri 2 Ranah Pesisir, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan fasilitator Ibu Annisa Fitri Nurhalida dan pendamping praktik Ibu Desi Nopriani. Saya akan menjelaskan tentang demonstrasi konstekstual modul 1.1.A.6 tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofis pendidikan bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada anak. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya: 1. Guru harus berpihak kepada peserta didik. 2. Guru harus memahami karakter peserta didik. 3. Guru harus bisa menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. 4. Guru harus memahami tujuan dari pembelajaran. Itulah 4 pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madian bangun karsa, tuturi handayani. Di depan memberi panutan, di tengah-tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dalam arti kata, seorang pendidik harus mampu menjadi contoh dan tauladan bagi peserta didiknya. Pendidikan harus sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Maka untuk itu kita tidak boleh menyamakan setiap murid karena mereka berbeda. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun kehidupan, dan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam arti kata bahwasanya bagaimana peserta didik itu tergantung kepada pendidiknya dalam membimbing, membina, dan menuntunnya. Adapun bentuk implementasi pendidikan yang berpihak kepada anak yang telah dilakukan di SMA 2 Ranah Pesisir diantaranya yang pertama, diadakannya ekstrakurikuler. Ada beberapa ekstrakurikuler yang diadakan di SMA tersebut. Di antaranya ada pramuka, ada paski, dan ada basket. Siswa boleh memilih mana yang mereka sukai tanpa adanya paksaan. Yang kedua, pemilihan bidang studi berdasarkan kemampuan anak. Setiap anak boleh memilih bidang studi pilihan yang telah ditentukan, seperti fisika, kimia, biologi, geografi, ekonomi, informatika, dan lain sebagainya. Anak boleh memilih maksimal 4 bidang studi pilihan. Ketika anak suka kimia, maka dia boleh memilih kimia tanpa harus belajar fisika. Implementasi yang ketiga adalah pembiasaan sholat berjemaah. Sholat berjemaah di sini adalah sholat zuhur. Karena anak-anak masih berada di lingkungan sekolah, maka diadakanlah sholat berjemaah berdasarkan kelas yang telah ditentukan setiap harinya. Yang keempat adalah pembiasaan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun.
Ini akan membentuk karakter peserta didik. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid tidaklah mudah. Tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya adalah 1. Kurangnya motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. 2. Kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Sehingga ini masih menjadi tantangan. Nah, adapun bentuk solusi dari tantangan tadi atau permasalahan yang terjadi adalah 1. Menggunakan model atau metode yang bervariatif agar murid lebih nyaman di kelas. 2. Guru harus mengikuti berbagai macam seminar dan pelatihan untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai seorang guru. 3. Guru tidak boleh bosan dalam memberi contoh dan tauladan yang baik untuk anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, jadilah guru yang dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran untuk mewujudkan merdeka mengajar dan belajar. Salam calon guru penggerak dari SMA 2 Ranah Pesisir, Neti Srilawati, SPDI.